Kata siapa nggak boleh dipaksa? Nggak boleh, Pak. Kata ini siapa? hak asasi manusia, dia kan Kok hak asasi manusia? Loh, iya Ibu dong. ini punya hak. Udah ini pengen pulang. Pengen dulu cuma nih, ya pulang. Nah ini sisa. Besti, melihat Bunga Citra Lestari alias BCL menangis, kok rasa-rasanya jadi ikutan sedih sih? Pengen ikutan mewek, tapi nggak tahu apa yang ditangisi. Jadi galau deh. By the way, BCL sepertinya merasa tersentuh alias kena di hati ketika mendengar lagu Selamat Jalan Kekasih yang dibawakan oleh Sabrina Eleanor. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. BCL memang mudah tersentuh dan langsung mewek ketika mendengar lagu yang syairnya melau. Dulu sekali, waktu baru-baru ditinggal pergi selamanya oleh Ashraf, BCL juga mewek mendengar Judika menyanyi lagu Tak Mungkin Bersama. Kenyataan ini telah memisahkan kita. Biarkan cinta ini jadi kenangan indah untukku. Dan kali ini, sejak awal lagu dinyanyikan, BCL sudah terlihat galau, Besti. Warganet menduga jika BCL teringat dengan mantan suaminya almarhum Ashraf Sinclair yang meninggal pada tahun 2020 silam. Hatinya tersentuh dan tidak dapat menahan air matanya karena setiap kalimat seolah mewakili hatinya. BCL yang ditemui akhirnya mengakui jika hatinya terenyuh serta memuji pembawaan sang penyanyi. Penuh dengan rasa dan somehow kena ke hati aku, dan aku juga melihat itu kena di hatinya dia juga. Jadi itu yang kita bilang adalah sebuah momen yang magis di panggung, ketika penyanyi dan orang yang menonton tuh connect dan kita sama-sama ngerasain hal yang sama di lagu itu. Jadi it was really beautiful dan aku rasa Sabrina memang jagonya dengan feeling sih. Aku cinta padamu. Besti, jika BCL tak mungkin melupakan almarhum Ashraf Sinclair, Denada Tambunan tetap berusaha menjaga ketat Aisyah Aurum, anaknya. Sekalipun sang putri sudah memasuki usia remaja. Aksi ini tentu saja unik ya Besti. Coba denger deh, apa alasan Denada menutupi wajah anaknya di media sosial. Simpel banget alasannya adalah alasan pertama itu tentunya karena memang sosial media itu kan tidak diperuntukkan untuk anak kecil gitu ya. Aku berusaha untuk melindungi dan menjaga dia dari apapun lah gitu. Apalagi sekarang posisinya dia itu di Singapura dan aku banyak berada di Indonesia. Berarti aku tidak ada di sana 24 jam untuk melindungi dan menjaga dan menemani dia. Dan dia kan udah umur 12 ya. Jadi udah mulai ada jerawat gitu-gitulah yang namanya anak umur 12 tahun, secara hormonalnya dia juga sudah seperti itu. Jadi udah mulai ada jerawat gitu. Aksi Denada ini jelas beda banget dengan keluarga artis lainnya. Bahkan hampir setiap hari ada aja keluarga artis yang mengekspos alias pamerin keluarga mereka di media sosial. So Besti, sampai kapan ya Denada akan memprotek alias menutupi wajah cantik anaknya di media sosial? Jadi penasaran banget deh, pengen lihat wajah Aisyah saat ini mirip siapa gitu. Sudah keputusan yang tepat buat aku, buat kami nih ya, aku sama Mas Jerry untuk memutuskan sementara ini kita nggak buka dulu ya wajahnya sampai nanti kan dia udah 12 tahun. Ntar kalau dia udah dewasa, udah cukup umur, udah boleh punya medsos sendiri, dia boleh menentukan sendiri. Silahkan kalau dia punya medsos dan dia mau posting wajah dia, biar itu jadi keputusan dia nanti saat nanti dia sudah cukup umur untuk pegang medsos.
Besti, punya banyak istri ternyata nggak selamanya bikin happy ya. Tuh buktinya Pak Tarno, pesulap yang dikenal dengan slogan prok 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 dibantu ya. Ini lagi-lagi harus berhadapan dengan masalah lantaran terjadi keributan besar di rumahnya. Kata siapa nggak boleh dipaksa? Nggak boleh, Pak. Kata Ini siapa? hak asasi manusia, dia kan Kok hak asasi manusia? Loh, iya Ibu dong. ini punya hak. Udah ini pengen pulang. Karena itu tsunami, ya pulang. Nah ini sisa. Yap, Saria sang istri sah nomor 4 dan 2 anaknya yakni Aisyah dan Halimah tiba-tiba datang untuk menjemput Pak Tarno di kediamannya di Warakas, Jakarta Utara. Saria sengaja datang karena tak kuat sudah lama tak bisa bertemu Pak Tarno lantaran dihalang-halangi oleh Dewi, istri muda Pak Tarno dan Selamat Riyadi, asisten Pak Tarno. Melihat kedatangan Saria, Aisyah dan Halimah, Pak Tarno dan Dewi sang istri siri ke-10 auto kaget sekaget-kagetnya tuh Besti. Iya entar katanya, saya mau pulang pengen jalan katanya. Ke situ jalan udah. Suruh ibadah kata aku, suruh tobat di rumah, suruh ibadah barangkali ajaib bisa jalan langsung dari pulang dari sini langsung bisa jalan ke masjid lagi sholat sama aku. Meski niat mereka baik, sayangnya Pak Tarno yang udah mulai lancar berbicara justru lebih banyak diam dan menangis sejadi-jadinya di depan banyak orang. Dari raut wajahnya sih, Pak Tarno seolah tak mau pulang ke rumah istri tua Besti. Lantas ada apa ya sebenarnya dengan Pak Tarno? Mengapa pria berusia 74 tahun itu ogah dijemput istri tua? Kayaknya pengen pulang sekarang kayaknya. Biar selesai ya. Karena isi sahnya saya pengen dunia akhirat, pengen isi soleha saya. Pengen dunia akhirat, sah hidup sama mati sama si emas. Kita sudah komunikasi langsung, kita bisa mempertemukan Bu Sariah dengan Pak Tarno. Terus yang kedua juga kita komunikasi dengan Pak Hadi, dengan saudara Nanang dan saudara lainnya. Setelah dibujuk oleh istri tua dan anaknya, Pak Tarno pun akhirnya sepakat mau ikut pulang ke rumah Syariah. Hanya saja sebelum pulang ke rumahnya di kawasan Cilincing, Jakarta Utara, Pak Tarno pengen terapi dulu Besti. Tapi bener gak sih pihak istri sah dan anak-anak Pak Tarno bakal ngelaporin Dewi dan Selamat ke Polda Metro Jaya atas tuduhan eksploitasi sang ayah? Untuk terduganya sih 1 orang, cuman kemungkinan di belakang itu bisa ada pihak-pihak lain. Memimpikan kamu